Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai tujuh turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, gempar. Prabowo murka. DPR tolak desakan Prabowo untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor. Wow, gila, makin kurang ajar ini DPR ya. Seperti di video kali ini, beredar rumor tentang desakan Prabowo terhadap DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor malah ditolak oleh DPR. Namun, salah satu anggota DPR, Ketua Komisi 3, tidak membenarkan hal itu dan dibilang hoax. Sebab sampai saat ini DPR masih tetap mencari jalan agar undang-undang perampasan aset ini agar segera disahkan. Dan bahkan soal penangkapan Jampitsus Febri Ardiansyah itu merupakan siasat dan strategi Prabowo untuk menjerat petinggi-petinggi negara yang merupakan seorang koruptor, sehingga jika DPR tidak segera mengesahkan undang-undang perampasan aset ini, maka siap-siap jutaan rakyat Indonesia akan menepalkan DPR. Tuh, mantap, luar biasa ya. Akhirnya Presiden Prabowo kompak dengan rakyat untuk segera mendesak DPR segera mengesahkan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor, rampas sasena, dan hukum metong. Ya nggak? Setuju nggak? Oke guys, tanpa lama lagi setiap videonya, ini dia. Let's go. Prabowo ajukan RUU perampasan aset, tapi kenapa DPR terkesan takut mengesahkannya? Komitmen DPR RI dalam memberantas korupsi kembali menjadi sorotan. Rancangan undang-undang perampasan aset yang sejak lama didorong pemerintah agar segera disahkan, hingga kini masih belum juga mendapat kepastian. Padahal, aturan ini dinilai penting agar negara bisa lebih efektif mengambil kembali aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Namun di DPR, pembahasannya berjalan lambat. Sejumlah anggota Dewan menyampaikan kekhawatiran bahwa beberapa ketentuan dalam RUU ini harus benar-benar dikaji agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, hak kepemilikan, serta asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, banyak kalangan masyarakat sipil menilai alasan tersebut justru membuat pemberantasan korupsi berjalan semakin lambat. Salah satu poin yang paling banyak diperdebatkan adalah mekanisme penyitaan aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Pendukung aturan ini menilai cara tersebut diperlukan agar aset hasil kejahatan tidak sempat dipindahkan atau disembunyikan. Sementara pihak yang berhati-hati menilai mekanisme itu harus memiliki perlindungan hukum yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Presiden Prabowo menekankan agar RUU perampasan aset segera disahkan. DPR kembali menolak karena berisiko pelanggaran HAM. Lalu pertanyaan saya, apakah koruptor yang mengambil hak jutaan rakyat hingga triliunan itu tidak melanggar HAM? Dan Puan Maharani saat ini terancam karena Presiden Prabowo terus mengkawal RUU perampasan aset untuk segera disahkan. Dan jika RUU perampasan aset tidak segera disahkan, maka Puan Maharani lah yang akan terancam, bisa jadi Puan Maharani yang akan dijatuhkan pelanggaran HAM oleh Presiden Prabowo. Kata perampasan aset intinya adalah melanggar hak asasi, tapi diperbolehkan oleh undang-undang. Maka teman-teman tadi mengatakan bahwa itu dilakukan secara hati-hati, menghormati HAM. Namun demikian, efektivitas pemberantasan kejahatan tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dari negara hukum, yaitu dari paten hukum, menunjung tinggi proses due process of law, menghormati hak asasi manusia, dan juga sebagainya. Di saat jalannya penegakan hukum ini, Sebentar, ya. Menurut keyakinan saya, kenapa DPR hingga saat ini belum juga mengesahkan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor dan rampas aset dan dihukum metong? Kenapa? Sebab kalau maling teriak maling, ya pasti ketangkap, gitu loh. Nah, jadi nggak mungkin ya maling teriak maling gitu. Ya nggak mungkin mereka menyeret dirinya sendiri gitu. Sementara yang maling-maling ya mereka-mereka aja gitu. Makanya hingga saat ini undang-undang perampasan aset terhadap koruptor ini belum juga disahkan. Tapi walaupun belum juga disahkan, setiap koruptor-koruptor yang tertangkap itu harta-harta mereka itu juga telah disita oleh negara. Maka itu sudah banyak ratusan miliar dan ada yang triliunan ya selama kepemimpinan Presiden Prabowo ini. Jadi walaupun undang-undang perampasan aset terhadap koruptor ini juga belum disahkan, tetapi undang-undang tipikor sudah melihatkan taringnya untuk menyita hasil korupsi yang dilakukan oleh para koruptor bangsat ini. Ya enggak? Yang setuju undang-undang koruptor ini segera disahkan, tolong komen ya guys ya. Oke ya, selanjut. hak asasi manusia itu tetap harus bisa berimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Undang-undang perampasan aset ini memang harus penuh kehati-hatian, karena juga harus memperhatikan hak asasi dari manusia. Perampasan aset ini harus, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana jangan sampai kita menabrak hak asasi manusia. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa
usulan kami yang dari awal untuk menyampaikan agar supaya RUU perampasan aset ini dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, agar apa yang kami sampaikan tadi tidak melakukan pelanggaran HAM dan tidak merugikan warga negara. DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang sudah diajukan oleh Bapak Presiden. Ini mas sekali presidennya bener, belakangnya busuk semua. Heran gue, alasannya apa? Karena HAM ya. Kalau kayak gitu ya pantes ya negara kita tuh korupsinya yang paling besar. Loh, tuh di Cina ya, di mana-mana ya pejabatnya nggak ada yang berani korupsi. Karena apa? Karena ada undang-undang perampasan aset. Kenapa negara kita nggak berani? Karena isinya koruptor semua. Beredar kabar kalau DPR menolak RUU perampasan aset. Benarkah begitu? Faktanya tidak. RUU perampasan aset masih masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2026. Badan Legislasi DPR juga telah menegaskan bahwa informasi yang menyebut RUU ini ditolak atau dicoret adalah hoax. Artinya proses pembahasannya masih berjalan sesuai mekanisme legislasi. Jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kebanyakan dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya ini udah terus Gaspol RDPU ya, terus membahas pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Jadi saya tekankan lagi, tidak benar hoax bahwa DPR menolak ya. Yang ada malah kita sebaliknya, kita gaspol pakai turbo ya. Oh, gaspol pakai turbo. Tapi sudah berapa tahun nih rakyat mendesak untuk segera undang-undang perampasan aset terhadap koruptor ini itu disahkan. Hingga saat ini juga belum juga kau sahkan. Pakai turbo macam apa? Ada kayak gitu, ya nggak? Ini adalah iming-imingnya aja, biar terkesan bekerja, biar terkesan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor ini untuk segera disahkan. Padahal sudah bertahun-tahun loh ya, sudah bertahun-tahun rakyat mendesak DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset ini. Namun hingga detik ini belum juga dilakukan. Kalau mau rapat harus rapat berapa kali, harus rapat berpuluh-puluh kali, berapa kali gitu. Ya kalau katanya itu pelanggaran HAM, yang maling aja sudah melanggar HAM. Apalagi kita kan merampas hasil maling mereka dan dikembalikan ke negara. Melanggar HAM macam apaan itu? Ya nggak? Jadi jangan berkelit-kelit lah, ya nggak? Jangan berkelit-kelit. Ya kalau kau mau ngesahkan ya segera aja sahkan, jangan berbelit-belit gitu. Pakai banyak cerita pula, gaspol pakai turbo, sudah bertahun-tahun loh rakyat mendesak, tapi sampai saat ini juga belum kau sahkan gitu. Dan bahkan presiden pun juga meminta untuk DPR segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Dan juga belum dilakukan hingga saat ini. Kacau nggak tuh DPR? Oke guys, lanjut. Membentuk undang-undang ini. Jadi perampasan aset ini kan sesuatu yang baru, yang sama sekali belum ada aturan undang-undangnya sebelumnya. Jadi kita akan membentuk undang-undang yang baru. Kongres Advokat Indonesia siap mendukung pengesahan RUU ini perampasan aset menjadi undang-undang. Apa yang kita lakukan? Mantap. Mari kita tegakkan penegakan hukum di Indonesia ini dengan baik, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden Indonesia pernah mengatakan, sampai kemanapun saya kejar ini koruptor. Coba, itu seorang presiden ya, dia bisa bertaruh dengan persoalan ini. Kenapa kita tidak? Ya, betul. Jangan takutlah, pro kontra itu pasti ada. Prinsipnya Kongres Advokat Indonesia siap mendukung penuh pengesahan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Yes, mantap. Saya akan lawan. Penangkapan Jampitsus atas restu Presiden Prabowo, ini kata Hotman Paris. Pengacara kondang Hotman Paris memuji ketegasan Presiden Prabowo Subianto setelah Polri menggeledah rumah Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Hotman, operasi besar seperti itu tidak mungkin dilakukan tanpa restu Presiden. Selamat atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampitsus. Karena tidak mungkin operasi besar-besaran tersebut dilakukan oleh polisi tanpa ada restu dari Bapak Presiden. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Justru Bapak Prabowo lah yang membuka mata kita betapa parahnya keadaan negara kita, kerugian negara. Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi yang kita perjuangkan, yang saya perjuangkan bersama pemerintah yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat. Yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi. Darurat nasional, para elit politik kita sedang saling hantam satu sama lain. Para pejabat saling bongkar kartu merah ke publik. Kejaksaan Agung membongkar mega skandal korupsi MBG seorang petinggi polisi, dan polisi juga membalas membongkar mega skandal korupsi Kejaksaan Agung. Dan seketika
mega skandal korupsi di Indonesia pecah. Dan kalian pikir ini adalah suatu kebetulan? Itu salah, karena ini memang skenario Presiden Prabowo. Siasat jenius Presiden Prabowo. Kalian ingat, Presiden Prabowo pernah berjanji untuk tunggu 8 bulan dulu. Dan terbukti, di awal 2026 ini, semuanya meledak secara sistematis. Siasat beliau berhasil mengelabui mereka para korporasi besar negara. Mereka kira mereka yang paling hebat karena memegang kartu as untuk saling sandera satu sama lain. Tapi mereka lupa, siapa yang paling tinggi derajatnya saat ini. Bahwa Presiden Prabowo lah pemegang kartu joker yang semua. Wah mantap, kalau gitu, kalau memang ini taktik Prabowo, wah mantap, apresiasi ya, kita acungkan jempol kepada Presiden. Nah tapi jangan lupa ya, tolong dikasih tahu uang yang disita negara itu dikemanain. Jangan dipamerkan uang hasil sitaan koruptor ratusan miliar, triliunan, dipamerin gitu ya, tapi dikemanain. Tolong rakyat dikasih tahu juga, ya enggak? Ya, jangan habis dipamerin terus uangnya kita nggak tahu dikemanain, masuk kas negara kah atau disalurkan ke tempat manakah gitu ya. Dan satu lagi, ini soal pejabat-pejabat tinggi ini yang telah terduga maling, itu juga transparan prosesnya. Ini habis ditetapkan sebagai tersangka, lalu diam-diam aja lagi beritanya nggak ada lagi gitu loh. Jadi kita kan nggak tahu perkembangan seperti apa, jangan-jangan mereka dirumahkan atau dipindahkan, kita kan nggak tahu ya. Terkesan beritanya dibungkam, disimpan gitu loh. Jadi walaupun ini dikatakan adalah taktiknya Pak Prabowo, kita meminta pemerintah juga transparan soal proses hukumnya, gitu loh, ya nggak? Jangan diam-diam baik, ya nggak? Oke guys, lanjut. Yang terjadi dalam kasus Febri Diansah itu bukan pelimpahan, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan kasus. Ini tidak dikenal, bahkan tidak dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak bisa dilakukan pengalihan atau penyerahan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan atau dari kejaksaan ke kepolisian, meskipun kedua institusi tersebut sama-sama penyidik. Mengingat latar belakang penanganan kasus ini yang banyak ranjau politisnya, tidak salahlah jika ada yang mengatakan bahwa pengalihan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansah ini adalah produk kompromi dari perang proksi, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten. Banyak yang curiga bahwa pengalihan atau penyerahan kelanjutan penyidikan tersebut ditujukan untuk mengaburkan perkara ini atau untuk melokalisir perkara ini agar jangkauannya terbatas pada tersangka yang sudah ditetapkan dan tidak boleh menyentuh yang lain. Bahkan bisa juga ini merupakan jalan untuk mencoba meniadakan kasus, meskipun hal itu kecil kemungkinannya. Skenarionya adalah begini: 1. Dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Adriansah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas, atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3. Bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Kalau ini terjadi, sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan? Perkembangan yang terjadi sejak Sabtu tanggal 11 Juli 2026 jam 15 WIB memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan. Berarti andaikan apa yang diucapkan Bapak PMD ini terbukti, berarti itu cuma akal-akal mereka ya, pura-pura ditangkap, terus pura-pura disita barang-barangnya, barang buktinya, uang, emas gitu ya. Tapi hingga saat ini si Febri Ardiansah ini juga belum ditangkap, juga belum ditemukan. Kemana dia? Masa seorang manusia yang bernama Febri Ardiansah setelah ditetapkan sebagai tersangka kok tiba-tiba menghilang? Apakah dia punya ilmu hilang gitu? Ya ini bisa jadi ini adalah permainan mereka gitu ya. Ya sama-sama memanas-manaskan lah. Jaksa tangkap polisi, polisi tangkap jaksa, terus akhirnya berdamai, lalu beritanya dibungkam lagi, proses hukumnya tidak berjalan lagi gitu loh. Jadi kita rakyat selalu dibohongin aja gitu. Kacau.
Aduh, terkenal bangsat macam apa ini guys? Oke guys, lanjut. Kan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Kalau ditanya tanggapan gua setuju dengan DPR. Kenapa? Karena negara kita belum saatnya untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Karena aparat penegak hukumnya kelakuannya masih kayak bangsa begini. Nah, Ya. betul. Jangan sampai Ya, betul. justru nanti undang-undang perampasan aset digunakan oleh para aparat penegak hukum untuk memeras tersangka. Ya, udah gitu hartanya dimiliki oleh aparat penegak hukum yang bangsat-bangsat ini. Bisa aja mereka kong kali kong seperti yang terjadi saat ini. Jampitsus menggunakan wewenangnya untuk memeras para korban. Nah, lo bayangin coba. Dari peras harta korban dijadikan aset buat miliknya pribadi. Kalau kita mau menerapkan undang-undang perampasan aset, maka kita harus memperbaiki dulu kelakuan para aparat penegak hukum yang bangsat-bangsat ini. Ya kalau bangsa kita isinya orang-orang penakut, ya nanti tenggelamkan. Saya akan lawan. Iya, saya setuju dengan DJ Doni ini ya. Jadi DJ Doni ya, ya kalau DPR itu memang sudah pantas untuk belum mengesahkan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor. Ya kenapa? Ya para penegak hukumnya aja kayak gini kelakuannya. Gimana mau cara menegakkan hukum? Gimana mau cara untuk menegakkan hukum untuk para koruptor nanti? Jangan-jangan ini sudah menjadi alat juga buat mereka nanti untuk mengkriminalisasi masyarakat kecil juga jadi juga koruptor. Nah, tapi ini juga bisa menjadi alasan bagi DPR untuk belum mengesahkan undang-undang perampasan aset. Jadi sudah apa ya? Aduh, kacau lah pokoknya. Penegak hukumnya kayak tai, DPR-nya pun juga kayak tai gitu. Bingung aku guys, serius bingung ya. Ya DPR beralasan kalau penegak hukumnya kacau, jadi belum bisa untuk disahkan undang-undang perampasan aset ini. Sementara rakyat mendesak kalau undang-undang perampasan aset ini untuk segera disahkan. Aduh, kacau lah. Oke guys, itu interaksi kita hari ini dan makasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.